Ibu Bapak, Saudara, saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Memang kalau orang sudah expert, ya sudah ahli, dan sudah punya pengalaman banyak, maka orang biasanya memang terbentuk oleh pengalaman-pengalaman itu, dan orang bisa mengambil banyak pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang dia alami. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman itu mereka bisa memperkirakan kira-kira apa sih situasi yang akan terjadi ke depan. Begitu. Ada kegagalan-kegagalan dalam hidup, dan lewat pengalaman dari kegagalan-kegagalan itu biasanya orang bangkit untuk mencari tahu, mempelajari dengan baik kira-kira apa yang harus dibuat, apa yang harus mereka buat supaya mereka tidak gagal lagi. Dan ini sesuatu yang wajar, manusia itu begitu. Kalau manusia nggak begitu, berarti manusia ini tidak mau belajar dari pengalaman. Dan memang banyak juga orang yang nggak mau belajar dari pengalaman, lalu akhirnya jatuh pada persoalan yang sama, jatuh pada hal-hal yang sama. Ada pepatah mengatakan orang buta itu tidak boleh jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Pendeta bukan orang buta, keledai. Oh ya, keledai. Keledai itu jangan sampai jatuh pada lubang yang sama. Kalau sampai keledai jatuh pada lubang yang sama, ya dia betul-betul keledai yang bodoh. Jadi sekali lagi, memang orang penting belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Namun sekali lagi, Bu Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tapi justru karena orang belajar dari pengalaman-pengalaman itu, dan hanya mau belajar dari pengalaman-pengalaman itu, lalu seringkali kita melupakan ada tangan-tangan Tuhan sebetulnya. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan, yang sesungguhnya menolong kita. Ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang sesungguhnya mengarahkan kita, sehingga kita tidak lagi jatuh pada persoalan yang sama. Kaum ateis misalnya, itu mereka belajar dari pengalaman betul-betul, dan gak ada Tuhan. Bagi mereka gak ada Tuhan, kita hanya belajar dari pengalaman-pengalaman gitu. Tapi orang religius, dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mencari apa maksud Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang terjadi. Tetapi ya ini dia, saking religiusnya, akhirnya orang beragama kadang-kadang akhirnya melupakan juga pengalaman-pengalamannya. Sehingga banyak orang beragama yang akhirnya, udah deh kita nggak usah ngapa-ngapain, percaya saja sama Tuhan. Nah itu dia. Ya. Jadi orang yang begitu religius kadang-kadang melupakan pengalamannya, belajar dari pengalamannya. Sementara orang yang tidak religius, yang tidak percaya pada Tuhan, hanya sekedar mau belajar dari pengalaman-pengalaman ini, lupa Tuhan. Gitu. Ya. Jadi dua-dua ini ada sesuatu yang wajar, tapi ketika menjadi ekstrim, akhirnya menjadi tidak wajar. Yang sangat sekuler, saking ekstrimnya melupakan Tuhan. Yang beragama saking ekstrimnya nggak mau belajar dari pengalaman. Nah ini juga Ibu Bapak yang diperlihatkan dalam bacaan kita.
ada abdi Allah, Elisa. Ya, Raja Israel melihat Elisa sebagai abdi Allah, tahu sekali dia itu abdi Allah. Dan bahkan Allah bisa bicara dengan Elisa. Perkataan-perkataan Allah bisa disampaikan oleh Elisa, diteruskan oleh Elisa kepada orang-orang Israel. Tapi sekali lagi, raja tidak percaya dengan perkataan Elisa. Dan itu nampak dari ketidakpercayaan seorang ajudan perwira. Ya. Jadi refleksi ajudan perwira adalah refleksi raja, yang nanti dalam bacaan kita juga kita lihat bagaimana sikap raja. Seorang ajudan perwira itu berarti orang yang biasa perang itu. Orang biasa perang. Orang yang sudah punya pengalaman. Ya, pengalaman berperang. Tetapi dia dipaksa sedemikian rupa oleh Elisa untuk mendengar suara Allah yang disampaikan oleh Allah lewat Elisa. Dan kata Elisa bahwa pada saatnya nanti dalam waktu dekat, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya harga-harga bahan pokok itu menurun tajam. Hampir-hampir tidak ada harganya lagi. Murah sekali. Sementara pada saat itu yang terjadi adalah orang-orang Israel kelaparan. Kota Samaria, orang-orang Israel lari dari kota Samaria dan mereka mengalami kelaparan karena mereka juga diserang oleh tentara Aram. Sehingga harga bahan pokok begitu mahal. Saking mahalnya tidak bisa dibeli. Dan kalaupun ada, ya memang mereka nggak bisa beli juga. Kenapa? Karena mereka sudah dirampok habis-habisan oleh tentara Aram. Oleh sebab itu ketika datang pernyataan Tuhan lewat Elisa, ajudan tentara, ajudan perwira ini bilang, dan ucapannya dia bukan sekedar menghina Elisa. Ucapannya dia menghina Allah. Dia katakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang real, yang dilihat, tidak mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Pengalaman saya. Dan ini memang kalau kita lihat, oh iya memang betul, karena pengalamannya. Tapi sekali lagi ini gambaran, ya, gambaran orang yang terlalu ekstrim, percaya mati dengan pengalamannya, sampai lupa sebetulnya ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan selalu ada, ya, dalam setiap persoalan. Tuhan ada. Bukan berarti persoalan itu dibuat oleh Allah, tidak. Tapi dalam menghadapi persoalan apapun Allah ada. Dan ketika kita tidak mampu melihat tangan Allah ini, hanya karena percaya pada pengalamannya yang membuat dia sombong dan angkuh, maka sadar atau tidak sadar dia menghina Tuhan. Kalaupun tingkat di langit dibuka, nggak mungkin terjadi. Harganya segitu nggak mungkin. Kenapa? Karena kita berada dalam kuasa tentara Aram. Bagaimana kita bisa masuk ke kota Samaria itu untuk mengambil bahan makanan? Nggak mungkin. Jadi orang hebat seringkali karena kehebatannya dia melupakan Tuhan. Dan gambaran ini dikontraskan oleh kitab 2 Raja-Raja yang kita baca. Orang hebat itu dikontraskan dengan siapa? Dikontraskan dengan orang
kusta itu yang selalu saya bilang bukan orang. Ya. Orang kusta itu dianggap bukan orang. Kalaupun orang, pernah saya bilang orang-orangan dia. Kenapa? Karena kemanusiaannya sudah tidak ada lagi. Harga dirinya sebagai manusia tidak dilihat sebagai manusia. Mereka dilihat sebagai sampah. Tapi justru orang-orang yang dianggap sampah ini, kalangan bawah yang dianggap sampah ini, orang-orang yang dianggap tidak berharga ini, justru dia punya optimisme yang luar biasa. Karena dia, kalau kita diam di sini aja, kita mati juga. Tapi kalau kita masuk ke kota Samaria, bertemu dengan tentara Aram, kalau mereka bunuh kita, kita mati juga. Tapi ya udahlah, kalau kata anak kecil kalau lagi main, dak dedo kena masa bodoh, ya kan? Dak dedo kena masa bodoh, puk, tipuk, gak kena ya, lo untung lo gak kena. Kalau kena, benjol lo. Ya, dak dedo aja udah. Ini perkataan dak dedo ini ya, pokoknya ya, ini bukan ini sebuah optimisme yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Ya kalau mati ya matilah, udah biarin aja mati. Sekarang mati, besok juga mati. Terserah aja dah. Ini optimis dia. Di tengah-tengah persoalan tetap ada optimisme. Kenapa? Karena bagi mereka ya mereka enggak ditolong oleh siapa-siapa. Mereka hanya bisa ditolong oleh Tuhan. Mereka memang tidak bisa berharap dari siapa-siapa karena semua manusia menganggap dia bukan manusia. Dia hanya bisa berharap pada Tuhan. Ya udah, optimisme ini datang dari Tuhan. Apa yang terjadi? Justru ketika mereka masuk, orang-orang yang adalah orang-orangan ini, justru dia mendapat segala sesuatu di luar dugaan mereka. Tentara Aram gak ada, satu pun gak ada. Dia bisa masuk ke kemah, ini kemah di dalamnya tentara. Masuk gak ya? Masuk mati, enggak juga mati juga, masuk juga. Begitu masuk bawah bisa dapat makan. Katanya makan dulu sebelum ngerampok kan asik gitu, masih makan susah. Iya kan, makan dulu. Ya kan RW, nggak apa-apa. Tapi dia makan, lapar. Ya, habis makan baru dia mengambil semua. Udah diambil semua, masuk lagi, ngambil lagi. Nah ini lihat nih, hebatnya. Udah masuk, ambil, masuk, ngambil. Masih ada orang-orangan ini yang bilang kita nggak baik kalau kayak gini aja. Lihat ya, nggak baik kalau kita diam-diam aja. Nggak usah kita mau untung sendiri. Kita harus kabarin juga ke orang-orang lain supaya orang lain juga dapat untung. Bahasanya begitulah kurang lebih. Lihat, orang yang dianggap orang yang dianggap sekedar orang-orangan karena bukan manusia, justru punya perasaan empati pada orang-orang yang kelaparan itu. Yang mereka itu menganggap orang kusta ini bukan orang. Justru dia punya perasaan. Ada rasa nggak bisa. Bukankah seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Justru kita yang kuat ini, yang hebat ini, merasa begitu hebat, lalu menjengkal-jengkalkan orang yang barang kita secara ekonomi, secara sosial ada di bawah kita. Kita gak punya empati sama sekali. Kita merasa kita berhasil, lalu kita bisa melebok apa aja yang bisa kita lebok. Kita mengambil apa saja yang bisa kita ambil. Kita beli apa saja yang bisa kita beli. Sampai-sampai orang gak mampu mendapatkan itu karena sudah dibeli dan diborong oleh para rakus-rakusan itu. Orang yang dianggap bukan orang justru punya perasaan orang. Justru yang merasa orang ternyata bukan orang. Mereka hanya orang-orang. Karena yang dianggap bukan manusia justru mengandalkan seluruh hidupnya pada Allah.
Dan ketika dia mengandalkan hidupnya pada Allah tanpa jaminan, ya, tanpa jaminan akan mendapatkan sesuatu, tapi karena mereka tetap percaya pada Allah, terbukti ada sesuatu yang dia dapat, bahkan melebihi yang mereka duga-duga. Tapi orang yang merasa punya pengalaman dan mengandalkan pengalamannya saja, justru dia tidak dapat apa-apa. Dan ketika orang yang dianggap orang-orangan ini memberitahukan kepada pasukan Israel, raja mendengar, raja mendapatkan informasi. Apa kata raja? Karena pengalaman ini. Padahal udah kalah nih perang. Udah kalah. Kalau orang hebat tuh udah kalah aja sombong itu. So, orang-orang ditangkap KPK kan udah ketangkap aja dia masih senyum, enggak salah, pala lu peang. Enggak salah. Iya, dia. Lu tahu gak? Ini saya nih raja. Itu tuh cara orang Aram. Cara orang Aram, mereka harus pergi kemana-mana, keluar dulu dari Samaria, supaya orang Israel ketika melihat nggak ada tentara Aram masuk di kebun kita, mati kita. Udah susah, udah kelaparan, masih sombong juga. Harusnya dia berpikir seperti orang kusta. Ya udah, lu kelaparan, lu bisa mati, lebih baik lu mati sekalian. Takutnya kalau gak mati kan bagus. Kenapa begitu? Karena dia mengandalkan pengalamannya saja, mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, sampai-sampai tidak mampu melihat ada karya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka pikirkan berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Dalam bacaan ini, penulis kitab mengajak kita belajar dari pengalaman, nggak apa-apa, tapi jangan sampai karena pengalaman-pengalaman kita melupakan ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap pengalaman-pengalaman dan perencanaan-perencanaan kita yang matang. Dan kita harus belajar dari semua itu, dari pengalaman-pengalaman itu. Bukan saja pengalaman-pengalaman sekolah, tapi pengalaman-pengalaman spiritualitas, pengalaman-pengalaman dekat dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman melihat ada karya-karya Tuhan di balik setiap persoalan besar yang barangkali kita alami. Sehingga apapun pengalaman kita tidak membuat kita terjatuh, terpuruk, lalu menyalahkan diri kita, dan bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Tapi pengalaman seburuk apapun, lihatlah, selalu ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan tangan Tuhan itu, Tuhan sendiri bisa menolong kita tanpa kita duga-duga. Dan kerja Tuhan seringkali melampaui batas akal kita. Teruslah percaya pada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita yang ditandai dengan berbagai tantangan, terutama pada saat ini, tantangan pandemi COVID-19. Selalu ada Tuhan dalam hidup kita dan andalkanlah Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.